Halo semuanya, selamat datang para pendengar di Talk Podcast. Bersama saya, Selvi dan Yurika. Kali ini kita menghadirkan tamu dari Eskul Ganapaladri SMK Negeri 1 Wanarja, yaitu Raheja Arsanata. Yes. Oke. Jadi Mas Raheja ini bisa dijelaskan sedikit mungkin tentang apa itu Eskul Ganapaladri? Ya, Ganapaladri adalah salah satu organisasi atau eskul yang ada di SMK Negeri 1 Wanarja yang lebih fokus ke pecinta alam. Oke. Peran apa saja yang kamu emban dalam Eskul Ganapaladri ini dan apa yang biasa kamu lakukan? Kegiatan kami sehari-hari, kegiatan rutin yaitu melakukan sidak sampah atau bisa dibilang pembersihan secara rutin menyeluruh ke satu sekolah. Ya. Nah, Mas. Jadi misalkan tiap sidak sampah itu dilakukan setiap hari ya? Ya. Nah, dari hasilnya itu bisa dijadikan sebagai apa? Atau memang hanya menjaga kebersihan atau seperti apa? Ya, sedikit penjelasan tentang sidak sampah. Jadi sidak sampah itu kita membersihkan atau berkeliling ke setiap sudut sekolah untuk memilah-milah sampah yang dapat dijual. Dari situ yang dapat dijual uangnya dapat kita gunakan untuk pembiayaan organisasi. Oh iya, kayak misal botol bekas atau bekas minuman, botol bekas, seperti sampah teh gelas gitu, artis. Ya. Jadi emang ada tim khususnya atau semua berpartisipasi langsung ikut sidak sampah atau gimana? Semua. Jadi selama menjadi anggota aktif itu diwajibkan sidak sampah. Oh, kalau misal ada yang bolos tuh gimana? Ada yang bolos itu berarti tandanya dia tidak memiliki tanggung jawab. Waduh. Bahaya kayak gitu ya, bahaya. Oke, bisa lanjut Pak ya? Dalam eskul ini mungkin ada beberapa momen atau beberapa hal yang berkesan yang dialami Mas Raheja selama menjadi anggota Ganapaladri. Momen berkesan. Ada nggak kira-kira? Saya memiliki banyak momen berkesan waktu masuk organisasi ini. Yang pertama ketika saya mendapat pendidikan dasar, situ banyak sekali cerita suka duka. Lalu ketika saya mendaki Gunung Selamat, terus ya mungkin bisa dijelaskan lagi kayak misal pas dari Gunung Selamat tuh kayak misalnya ada kejadian apa gitu atau mungkin di puncaknya tuh keadaannya bagaimana? Ya, waktu itu kami mendaki awal perjalanan itu lancar, jalan sangat lancar sampai kami ke pos 3. Di sana angin sudah mulai buas. Kami dipaksa mendirikan tenda secepatnya. Waktu itu apa ya? Jadi Gunung Selamat itu ada berapa pos sebenarnya sih? Gunung Selamat itu ada 9 pos. 9. Ya. Jadi dari pos 1 pertama pos ojek, yang kedua pos 1, pos 2, pos 3. Itu pos 1 sampai pos 3 itu jaraknya saling berjauhan. Jadi pos 1 ke pos 2 itu jaraknya sangat jauh. Dari 2 ke 3 sangat jauh. Dari 3 ke 4 setengah perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Oke. Lalu dari 4 ke 9 itu relatif pendek. 4 langsung 9 itu? 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Intinya tiap pos sampai 9 itu pendek gitu ya? Iya, pendek-pendek. Jadi di pos 3 itu tadi anginnya kenceng banget kan ya? Ya. Langsung suruh bikin tenda. Ya. Habis itu lanjut perjalanannya itu gimana? Di sini saya ada cerita.
Jadi waktu itu karena kami dipaksa mendirikan tenda, dan karena waktu itu orang-orang yang berpengetahuan tentang mendirikan tenda itu sangat minim. Kami gagal mendirikan tenda pertama. Waduh. Jadi waktu itu tuh kami mendirikan tenda di sebelah pos. Tempat kami sekitar 9 sampai 10 orang mungkin, cukup banyak. Bekerja sama membuat tenda, dan yang terjadi di situ adalah tendanya terbang. Itu tenda punya siapa tadi? Itu tenda milik Ganapala. Kami bawa sendiri. Jadi setiap orang bawa tenda. Setiap orang dibagi setiap kelompok. Setiap kelompok bawa tenda. Jadi setiap kelompok tuh ada yang bawa tenda, ada yang bawa konsumsi, ada yang bawa logistik, perlengkapan, ya dan sebagainya. Jadi kalau misal ada kelompok, kayak misal nih bagian kelompok ini suruh bawa logistik itu, tapi ternyata mereka malah bawanya sedikit atau gimana? Itu bakal gagal atau bakal tetap lanjut gitu? Tapi kan banyak resiko. Jadi pertama tuh sebelum kita berangkat kita kumpul di sekolah. Di situ kita bakal packing ulang. Di situ kita bakal membagi agar semua orang benar-benar terbagi rata. Benar-benar bawa gitu. Iya, benar-benar bawa. Nggak ada carrier kosong. Nggak ada bagian kosong. Jadi semua itu harus benar-benar padat, benar-benar pas. Soalnya beresiko kan ya. Iya, jadi sesudah sampai sana, pada saat di base camp Gunung Selamat, kami akan mempacking ulang lagi dan akan didata soal barang yang dibawa. Karena saat di gunung itu sampah yang makanan yang bakal berpotensi jadi sampah itu sangat dijaga ketat. Terus kan tadi udah sampai pos 3 tuh. Dari pos 3 lanjut langsung lancar aja Pak? Ya, waktu itu karena ini pengalaman saya pribadi. Jadi waktu itu tuh saya perihal di pakaian saya itu bisa dibilang tidak sesuai dengan tempat. Jadi waktu itu saya nggak pakai pakaian khusus gunung gitu. Baju celana sama jaket itu semua basah. Kedinginan? Ya, saya waktu itu benar-benar kedinginan, nggak kuat, kayak mau mati. Ya, kalau nggak salah pakaian basah pas di gunung itu katanya bahaya banget ya? Iya, bahaya banget. Itu tuh bisa menimbulkan hipotermia. Nah itu hipotermia itu salah satu penyakit yang sangat berbahaya, relatif. Terutama bagi pendaki. Ya, menyerang pendaki. Hipotermia itu bukan hanya kedinginan biasa, tapi dapat menyebabkan halusinasi. Halusinasi ini yang parah gitu. Kan banyak nih kasus-kasus orang hilang di gunung tuh tiba-tiba bertingkah laku aneh. Nah, itu tuh biasanya karena dia hipotermia lalu kehilangan akal atau halusinasi. Dia misalnya melihat sesuatu kayak wah ada lubang, ada goa gitu, ada mungkin ada perkampungan, itu halusinasi aja gitu ya. Itu termasuk halusinasi. Berarti yang suka dengar gamelan di gunung itu halusinasi juga? Kalau itu beda lagi. Kalau dalam kita keadaan sadar terus kita mendengar itu biasanya terdapat faktor tertentu. Saya sendiri sebenarnya nggak terlalu percaya akan hal kayak gitu. Tapi pernah nggak kita ngalamin? Nggak. Jadi saya juga udah kepikiran tuh waktu mendaki ini. Suasananya memang mungkin cukup beda. Tapi saya tetap berpikir positif, tidak memikirkan hal-hal yang nggak berguna. Saya cukup fokus menikmati alam, menikmati ketenangan alam. Walaupun ada badai gitu, atau memang pas hari itu cuacanya mendukung? Ya, waktu saya berangkat itu cuaca sangat mendukung. Waktu itu tuh cerah. Saya berangkat semangat, penuh energi. Sampai di pos 1 yang vegetasinya mulai tertutup ya, hutan gitu misalnya. Di situ hawa dingin mulai kerasa. Jadi ini ada pengalaman bagus nih. Jadi waktu itu tuh kan saya berangkat pakai kaos. Kaos saya itu basah karena keringat. Bukan karena hujan atau gimana? Iya, jadi karena kalau kita berkeringat itu badan otomatis jadi panas. Ya kan? Tentunya. Di sana tuh di pos 1 karena vegetasi mulai rapat,
hawa dingin itu udah menyeruak, Ya, udah makin dingin. makin dingin. Tapi karena badan sedang panas, di sini ada satu fenomena yang unik yang baru saya lihat seumur hidup. Jadi badan saya itu ngebul, berasap. Jadi kawan lihat temanku, wah badan kamu ngebul. Kok bisa? Iya, jadi itu tuh terjadi kalau nggak salah mungkin ya, dari pikiran saya tuh mungkin karena badan sedang panas bertemu Tapi dengan udara yang dingin. Nah, Jadi dari badan tuh dari kulit, misal dari tangan, kayaknya kalau dari tangan jarang, tapi kalau dari punggung biasanya kan di sini ada kayak basah ya. iya. Tentunya ditutup carrier juga kan. Ah iya, nah dari sini tuh biasanya kelihatan. Wah, kelihatan banget itu tuh jelas. Ya soalnya kayak misal nih kan kalau udara dingin kita tiba-tiba hembusin nafas gitu kan. Iya. Nah, itu juga Ngebul. terjadi waktu saya di pos 3. Di pos 3 tuh waktu itu udaranya kan sangat dingin, anginnya kencang. Hujan tuh malam ya. Nah, Malamnya hujan. iya, jadi waktu itu tuh pagi-pagi saya baru bangun itu masih ada hujan gerimis. Mungkin emang di gunung seperti itu. Nah, waktu itu tuh saya ngomong, wah asap. Jadi berasa lagi kayak nge-smoking enjoy gitu. Aduh, Enggak Mas. perlu bawa kayak rokok gitu. Jangan. Saya udah tinggal itu udah keluar Banyak. sangat banyak. Saking dinginnya tuh. Saking dinginnya. Mungkin ini hampir sama dengan fenomena yang tadi yang kita berkeringat. Jadi panas, Jadi asap udara gitu ya. udara panas ketemu dingin mungkin kali ya. Terus sampai puncak tuh berapa lama gitu? Sampai puncak itu kalau kita udah sampai pos 5 relatif cepat. Soalnya posnya deket gitu. Ya, karena Karena pos. pos-pos tersebut sangat berdekatan. Cuman waktu itu saya nggak ikut summit. Summit itu dalam artian lari ke puncak dari tempat. Jadi kita misalnya ngecamp Iya. di pos 3 atau pos 5. Iya. Nah, ada istilah summit. Summit itu jadi kita naruh perlengkapan yang dibawa kayak carrier berat kan. Carrier berat. Ditaruh di tenda, terus kita lari ke puncak. Cuman bawa makanan, beberapa makanan sama DP. Dari bed. Tas biasa. Oh iya, terus Gendong ya. Iya. Nah, bawa itu. Waktu itu saya nggak ikut karena baju saya basah. Jadi ada di pos 3 sendiri. Jadi di pos 3 saya sama si Fadli sama beberapa teman yang lain. Iya. Kami menjaga tenda dan menyiapkan makanan untuk anak yang sumit, memasak gitu. Sini juga ada kejadian yang sebenarnya saya sangat sayangkan ya. Dari awal saya di pecinta alam, setiap saya memasak nasi selalu gagal. Nasinya kering apa gimana? Nasinya kering. Jadi misal Anda ditugaskan mau masak gitu kan, udah terus teman-teman Anda summit tuh, Ya. pas mereka pulang tiba-tiba nasinya kering tuh. Iya, nasinya tuh sebenarnya kalau dalam waktu itu tuh kering nggak kayak kering kayak keron, tapi kering tuh kayak nasi yang udah apa ya, kayak intinya nggak enak lah. Aduh. Tapi karena situasi di gunung itu berbeda, semua orang itu lapar. Jadi langsung dimakan Semua orang saja. lapar, ya. Jadi makanan apa aja itu dimakan. Hmm. Mau hewan-hewan vertebrata, Wah, itu Misal- kalau misal di gunung kan banyak hewan juga. Pernah ketemu sesuatu yang kayak cacing. bagas? Oh, ya jadi saya sempat mikir kalau seandainya ketemu bagas itu gimana. Iya. Waktu di Selamat, Ada tipsnya nggak itu? kalau tips ketemu bagas itu babi hutan ya. Buat kalian yang nggak tahu, tipsnya itu kalau seandainya nggak ada pohon yang bisa dipanjat, lebih baik diam. Bagas itu biasanya dekat cuma karena penasaran. Iya. Terus kalau kalian mendirikan tenda itu jangan membuat api unggun. Maksudnya itu kayak memasak gitu ya, malam-malam. Terus di bibir tenda. Jadi maksudnya kan tenda kan buka gitu ya, di depannya gitu. Oh, boleh Jangan ngegantung makanan di luar tenda. Itu tuh biasa mengundang bagas. Terus makanannya itu ditaruh di mana? Kayak dikubur itu kayak pernah lihat ya? Kalau sisa makanan mungkin lebih baiknya dikubur atau dimasukkan ke kresek lalu diikat rapat. Oh Jangan sampai berserakan juga. Karena di gunung juga kita dituntut untuk menjaga sampah sekecil apapun. Jadi gak boleh ada sampah yang tertinggal gitu Nggak ya? boleh. Mau kayak bungkus permen, bungkus rokok, semua harus dibawa. Jadi yang summit itu emang sampai puncak atau
Ya, jadi waktu itu tuh ada beberapa anak yang sampai puncak itu nggak ada. Gak ada. Nggak ada, karena waktu hampir sampai puncak mungkin sekitar beberapa meter lagi badai luar biasa dari atas. Oh, Dari situ tuh bisa dibilang kondisi siaga. Jadi mereka yang di puncak lari sampai bawah sprint, terus ngomong di tenda kalau di atas itu udah badai. Waktu itu saya sempat menyaksikan beberapa orang mulai turun dari puncak. Nah, di situ juga ada kejadian luar biasa. Jadi waktu itu tuh ada penjaga pos yang melahirkan di pos 3. wah, Di jalur yang sama bersama saya. kalau gak salah kayak ada gitu ya beritanya yang Ya, ini sampai masuk berita. Oh, berarti Dan saya melihat orang itu digotong melewati. Saya kira itu orang meninggal. ternyata melahirkan gitu ya. Luar biasa. Pengalamannya jarang itu, Iya. rare sekali itu. Sangat jarang. Oke. Ada lagi? Ada tambahan dari saya. Jadi setiap anak ya yang habis ke sana gitu mendaki itu diwajibkan pulang membawa sampah. Di sampah. Jadi kalau misalkan pulang tangan kosong itu gak ada sampah sama sekali, itu tuh bakal ada hukuman. Ada semacam denda. Mendaki juga bukan mendaki biasa, kita harus registrasi. Ada peraturan di sana. Peraturannya sangat ketat. Ya, tentunya. Salah satu contoh kecilnya mungkin nggak boleh membawa tisu basah. Yang saya juga masih bingung kenapa tisu basah dilarang dibawa. Mungkin karena tisu basah itu sekali pakai, Bisa jadi, takutnya apa gitu. mungkin. Tapi tisu kering masih diperbolehkan. Misalnya mungkin tisu kering lebih gampang terurai juga Ya. Terus buat mendaki itu ada 2 pilihan, yaitu musim hujan, maksudnya kayak musim biasa gitu ya, musim hujan, sama musim kemarau kan. Kalau mungkin orang-orang berpikiran lebih enak musim kemarau. Iya, harusnya kan ya, Ya, misalnya cerah ya, gitu. tapi jangan pikir musim kemarau itu nggak ada rintangannya. Apa tuh? Musim kemarau itu jadi begini, kalau misal musim hujan kita kan otomatis kehujanan. Ya, Tapi basah di gitu. sisi lain kita nggak kekurangan air. Sungai pasti ada airnya. Kali di gunung itu biasanya suka ada kayak kali-kali kecil. Itu bisa buat sumber air ya. Nah iya. Terus kalau waktu musim kemarau itu tantangannya adalah kering. Jangan sampai di gunung itu kita kekurangan minum. Ya, sama dehidrasi kan. Iya, dan sampai dehidrasi itu bahaya banget. Kalau musim kemarau biasanya sungai-sungai kecil itu relatif kering. Sumber air itu jadi semakin menipis, bahaya. Terus jalur jadi banyak berdebu. Sumit juga jadi semakin susah karena di selamat itu kan misal seperti kayak gini ya. Nah, di puncak sininya itu yang bagian paling atas itu pasir batu. Jadi nggak ada vegetasi alam, nggak ada kayak hutan gitu. Gak ada yang Nggak ada melindungi pohon. gitu ya. Iya, nggak ada. Jadi harus hati-hati. Kalau mau summit di selamat juga nggak sembarangan, harus bawa kacamata, harus Masker. Iya, masker salah satunya. Terus sepatu, nggak boleh pakai sandal. Iya, tentunya. Siapa juga yang mendaki ke sendal? Ada pertanyaan yang lanjutnya atau? Ada tambahan? Jadi pada awalnya Mas Raheja ini memang suka dengan alam atau ada dorongan lain mungkin yang membuat Mas Raheja bergabung pada Eskul Ganapaladi ini? Ya, saya pribadi dari kecil itu memang suka hidup di alam. Karena bawaan teman mungkin, saya sangat suka berpetualang di alam. Kebetulan waktu saya masuk di SMK Negeri 1 Wanareja, saya mendengar bahwa di sini tuh ada organisasi pecinta alam. Saya dengan semangat gitu waktu itu mau mencoba masuk. Tapi waktu itu kelas 10
saya berpikir karena nggak ada temannya, jadi saya mengurungkan niat saya untuk masuk. Jadi Dan saya masuknya, iya di pending. Saya masuknya di kelas 11. jadi ikutnya angkatan kelas 10 ya. Iya kayak gitu. Jadi bilang telat. Tapi ya gak apa-apa lah ya kan. Nggak apa-apa, Penting nggak ada yang, pengalaman. ya nggak ada yang menghalangi saya. Ada lagi? Mungkin ada beberapa pesan yang bisa Mas Raheja sampaikan kepada pendengar agar mereka termotivasi dalam menjaga alam dan lingkungan. Atau sedikit motivasi gitu dari seorang yang emang suka main di alam gitu, buat orang-orang nolak gitu biar tahu gitu loh kalau alam tuh sebenarnya enak gitu, bukan cuma di kamar terus. Ya saya itu nggak pandai merangkai kata-kata. Di hati saya ada sebuah kata-kata yang selalu saya ingat. Jadi alam itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Cobalah hidup berdampingan dengan alam, jangan taklukkan alam. Cobalah rasakan kedamaian alam, cintai alam, lindungi alam, maka alam pun akan memberikan manfaatnya untukmu. Ya, seperti itu. Kata-kata yang sungguh luar biasa ya. Ya kan? Oke, terima kasih untuk para pendengar yang masih mendengarkan sampai akhir acara ini. Terima kasih juga kepada Mas Raheja yang telah hadir dalam podcast kita kali ini atas waktu dan juga wawasan yang telah dibagikan kepada para pendengar podcast di luar sana. Mari kita ambil inspirasi dan pelajaran dari podcast ini. Sampai jumpa. Itu bahasa